adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pasti sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Kakak mau tanya kabar kakak-kakak yang di belakang nih. Apa kabar Kasia? Pasti sehat dan luar biasa. Kalau Kak Sendi bagaimana? Oh, luar biasa juga. Kalau Kak Berlin bagaimana? Luar biasa. Tentunya kakak-kakak di sini semuanya sehat dan luar biasa. Kenapa? Kita harus tetap bersyukur walaupun kita masih ibadah di rumah. Untuk itu adik-adik, mari kita memulai ibadah kita saat ini. Mari ajak kakak adik, mama papa yang beribadah saat ini. Mari kita menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu dengan sukacita ya. Ayo, mana tepuk tangannya? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay! Siapa yang sudah ajak kakak adiknya di rumah pergi atau beribadah ke sekolah minggu? Ibadah online saat ini siapa? Siapa yang sudah ingatkan mama papa juga kalau ibadah hari ini? Wah, hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan dan dalam keadaan tenang, duduk yang rapi, duduk yang tenang, tidak ganggu-ganggu kakak adik di sampingnya. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau menyapa Tuhan. Mari kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus,
lagi adik-adik, mari kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dalam sikap berdoa, mari kita menyapa Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mau memuji Engkau. Kami mau bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di pagi hari ini Engkau masih tetap menolong dan selalu melindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang baik, ini saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang melakukan ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong dan berkatilah kami, sehingga ibadah kami saat ini bisa berjalan dengan baik, dan kami bisa memuji dan memuliakan Engkau, dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bahwa kami senantiasa terus dalam lindungan tangan Tuhan. Pandemi ini boleh ada di sekitar kami, boleh kami rasakan Tuhan berbulan-bulan Tuhan, tetapi kami percaya kami tidak pernah Tuhan putus asa, karena kami selalu bersyukur untuk setiap keadaan yang kami alami. Tuhan Yesus, terus buat kami bersuka cita untuk memuji memuliakan Engkau. Tuhan, inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai ibadah kami ini. Kita adik-adik semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Adik-adik semuanya ada sukacitanya? Masih ada yang belum menjawab. Nih kakak lihat nih dari sini pasti masih ada yang cemberut nih. Ayo lihat kakak-kakak di sini sukacita loh. Apalagi Kak Berlin sukacita. Ayo masih ada sukacitanya. Tepuk tangan dulu. Nah, kita anak-anak Tuhan harus tetap bersukacita. Nah, pujian kita ini mengatakan bersuka anak-anak Tuhan. Ya, ayo semuanya tepuk tangan. Sukacita ya adik-adik sambil menyanyikan lagu ini. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, tertawa anak-anak Tuhan.
tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Ayo tepuk tangan semuanya ya, supaya lebih sukacita lagi menyanyikan lagu pujian kita ini. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Mana tepuk tangannya anak-anak Tuhan? Masih ada sukacita? Masih ada sukacita adik-adik? Wah, kayaknya masih ada sukacita. Nah, tadi kita sudah bersuka memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau juga bernyanyi sekali lagi lagu kita. Setiap orang harus tahu. Siapa yang harus tahu? Siapa yang harus mereka tahu? Yaitu Tuhan Yesus. Oke, mana tepuk tangannya? Oke, sekali lagi ya adik-adik ya. Mari kita semangat, mana tepuk tangannya masih tetap berdiri. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus sobat kita semua, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita mengantar kita bergema. Banyak sekali dosa kita, serta damai hilanglah bila tidak minta tolong pada sobat itulah. Oke, sekali lagi ya adik-adik ya, dengan semangat. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita
sobatku. Bila tidak minta tolong pada sobat itulah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya adik-adik sudah menyediakan Alkitabnya ya, karena sebentar lagi kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Yang cerita firman Tuhan hari ini siapa ya? Penasaran kan? Tentunya bukan kakak, bukan juga Kak Berlin ya, bukan juga Kak Seni atau Kak Sian tadi, tapi ada yang bercerita hari ini. Makanya untuk itu, supaya tidak penasaran lagi, kita akan dengar cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Mataku Membaca Firman Tuhan. Mataku membaca firman-Mu, telingaku mendengar firman-Mu, mulutku ceritakan firman-Mu, tubuhku lakukan firman-Mu. Oke adik-adik, sekali lagi kita akan nyanyikan lagu ini sehingga kita bisa siapkan hati kita untuk bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Mataku membaca firman-Mu, telingaku mendengar firman-Mu, mulutku ceritakan firman-Mu, tubuhku lakukan firman-Mu. Wah, hujan. Aduh, hujannya deras sekali. Dan hujannya cukup lama. Aduh, dingin rasanya. Di Alkitab ada kisah tentang hujan yang cukup lama selama 40 hari 40 malam. Dan akhirnya mendatangkan banjir yang sangat besar. Aduh, itu tentang apa ya? Kisah tentang siapa ya? Oh iya, itu kisah tentang Nabi Nuh. Waktu itu Tuhan mau memusnahkan seluruh bumi karena manusia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan suruh Nuh membuat batra. Tapi untungnya Nuh taat sama Tuhan. Dan akhirnya Nuh beserta keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari bencana air bah yang melanda seluruh bumi pada waktu itu. Aduh, ini hujan dingin sekali. Saya mau berteduh dulu lah. Yes, akhirnya bisa ganti baju setelah diguyur hujan. Bisa pakai pakaian yang rapi. Waduh, di sini ada adik-adik sekolah minggu sedang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Wow, senang sekali bisa bertemu dengan semua adik-adik yang sedang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sepintas kita sudah mendengarkan cerita tentang Nuh. Bagaimana kelanjutan ceritanya ya? Bagaimana ya? Mau tahu kan? Hihi. Nah, adik-adik, dalam Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13 diceritakan seperti ini. Setelah hujan 40 hari 40 malam dan air bah yaitu banjir yang sangat besar menguasai seluruh bumi, maka
airnya mulai surut. Nah, Nuh mulai berpikir, bagaimana caranya ya supaya saya tahu bahwa air ini sudah benar-benar surut, sedangkan saya kan di dalam batra. Gimana caranya ya? Oh iya, aku kan punya burung merpati dan burung gagak. Adik-adik, Nuh melepaskan burung gagak untuk pertama kalinya. Dong. Tetapi burung gagak itu kembali karena burung gagak tidak punya tempat untuk tinggal. Akhirnya dia menunggu beberapa hari lagi. Dia melepaskan burung merpati. Tung! Burung merpatinya terbang. Tapi akhirnya burung merpatinya kembali lagi. Lalu menunggu beberapa hari lagi. Dia lepaskan lagi burung merpati yang tadi. Tung! Burung merpatinya terbang. Tetapi dia kembali lagi. Di bawahnya lah sehelai daun kepada Nuh. Untuk apa ya? Nah, dari situlah Nuh mengetahui bahwa air bah sudah mulai surut dan bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh menunggu beberapa hari lagi. Lalu dia mulai lagi membuka baterainya. Dia lepaskan burung merpatinya yang tadi. Terbang burung merpatinya. Tapi burung merpati itu tidak kembali lagi. Dari situlah Nuh mengetahui bahwa bumi sudah kering dan air bah sudah tidak ada lagi. Nah, adik-adik, begitulah caranya Nuh mendapatkan informasi atau berita bahwa air bah sudah surut dan bumi sudah kering. Yeay! Aduh, rambutku yang merah mana? Kok berubah jadi hitam? Nggak apa-apa deh. Emang rambutku warna hitam kok, bukan merah. Hehehe. Tadi kita sudah mendengar bahwa Nuh mendapatkan informasi air bah sudah surut, bumi sudah kering melalui burung merpati. Hari ini, zaman sekarang ini, kita juga memiliki alat informasi yang bisa menyampaikan dan menyajikan banyak berita kepada kita semua. Contohnya, tadang! Buku. Melalui buku, adik-adik bisa belajar. Melalui buku, adik-adik mendapat ilmu. Melalui buku, kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Dan ada juga alat informasi yang sangat populer hari-hari ini, yaitu ada TV. Melalui TV kita bisa mendengarkan banyak berita. Dan tadang! Ada handphone. Adik-adik punya handphone kan? Atau papa dan mama di rumah punya handphone kan? Melalui handphone kita bisa mendapatkan banyak informasi apa saja. Ada informasi yang baik, ada juga informasi yang tidak baik. Jadi kita harus bijak menggunakan alat informasi yang ada dan yang kita miliki. Adik-adik, contoh-contoh informasi yang tidak baik itu apa saja ya? Misalnya nih, ada video-video yang menunjukkan sikap orang-orang yang melawan orang tua. Sikap nyontek di sekolah. Sikap tidak hormat kepada kakak, papa, mama, guru di sekolah. Dan juga ada video-video yang mengajarkan tindakan kekerasan yang membuat kita terpengaruh sehingga kita berkata kasar, berkata jorok, memaki, bahkan melakukan tindakan kejahatan. Misalnya nonjok teman, mukul teman, isengin teman, pukul teman, dan lain-lain. Itu informasi yang tidak baik.
ada alat informasi lainnya selain yang sudah Kak Nestor sebutkan tadi, yaitu diri kita. Kita semua, kamu, dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Di diri kita ada mulut. Melalui mulut kita berbicara, kita menyampaikan pesan. Puji Tuhan kalau yang keluar dari mulut kita dan kita sampaikan kepada orang adalah perkataan yang baik. Tapi kalau perkataannya perkataan yang isinya bohong, kan kita tidak jadi berkat bagi orang lain. Juga kalau mendengar perkataan dari teman-temanmu, pikir-pikir dulu, benar nggak ya yang dikatakan temanku itu berita yang benar atau tidak ya? Informasi yang benar atau salah ya? Jangan sampai orang lain juga mendengar berita yang sama. Kan tidak jadi berkat untuk semua orang. Iya kan? Benar kan? Oleh sebab itu, mari semua adik-adik, mari kita menggunakan sumber informasi yang kita miliki dengan takut akan Tuhan. Dan juga mari kita menjadi sumber informasi yang baik kepada teman-teman kita, baik itu di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Terlebih menjadi sumber informasi yang menyampaikan kabar baik, yaitu firman Tuhan kepada semua orang, sehingga melalui kehidupan adik-adik semua, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini terambil dari kitab Amsal pasal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal pasal 26 ayat 6. Dihafal, jangan lupa. Sampai ketemu lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi bijak, menggunakan sumber informasi dan media informasi yang sudah Tuhan beri bagi kami. Dan terlebih diri kami menjadi sumber informasi yang menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, sungguh luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita akan belajar gerakan ya dari ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal pasal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri
dan meminum kecelakaan. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kita mau membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan Yesus yang terus memberi kita kekuatan dalam melakukan setiap firman-Nya, bahkan apapun kekhawatiran dan apapun yang kita takutkan saat ini, kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita mengangkat pujian ini saat berdoa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sekali lagi mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Mari semua kita menutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah begitu baik bagi kami. Engkau memberikan kami hidup dan terlebih hari ini Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah hari ini dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati pertumbuhan iman mereka. Berkati papa dan mama yang membimbing dan mengasihi mereka. Berkati pekerjaan papa dan mama, karena melalui itu adik-adik sekolah minggu ini diberkati oleh Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu kami dan berkati ibadah kami minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami hari ini. Amin. Wah, sekolah minggu kita sudah selesai nih kasihan. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Sudah Selesai Sekolah Minggu. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom.
Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, sampai bertemu. Shalom, shalom. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. God bless.